Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang semuanya, pemirsa LP2M Spotlight. Hari ini berjumpa lagi dengan saya, Muhammad Bagus, dalam podcast dengan tajuk LP2M Spotlight. Alhamdulillah hari ini kita sudah kedatangan tamu yang istimewa, luar biasa sekali. Beliau adalah Ibu Profesor Dr. Sri Warjiati SHMH. Beliau adalah guru besar bidang ilmu hukum Fakultas Syariah dan Hukum BIN Sunan Ampel Surabaya. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Bagaimana Semangat nih Bu? yang jelas semangat ya. Apa nih akhir-akhir hari ini aktivitasnya? Alhamdulillah barusan beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu kami bersama-sama adik-adik HK Hukum Keluarga Prodi di Fakultas Syariah dan Hukum melakukan sebuah aktivitas yang antara lain kita selain merupakan praktek baik mata kuliah hukum adat, tetapi juga salah satunya yang terpenting melakukan mini riset. Diminta dari kawan-kawan LSM yang kebetulan kita berkolaborasi, kemudian kita juga sekaligus andang sana kepada tokoh-tokoh adat Tengger, menyapa saudara-saudara di sana sekaligus memberikan penyuluhan hukum. Luar biasa ya teman-teman semuanya. Bu Prof Sri ini luar biasa, perempuan yang cukup aktif dalam dunia hukum, baik sebagai akademisi ataupun sebagai praktisi yang kemudian ilmunya bisa diaplikasikan di masyarakat. Nah, terutama di suku Tengger ya. Nanti kita akan berbincang-bincang lebih jauh karena beliau beberapa bulan atau tahun terakhir beliau lagi fokus nih melakukan penelitian terkait dengan penting atau tidak sih sebenarnya mengakomodir nilai-nilai suku Tengger dalam peraturan daerah itu sendiri. Benar ya Bu Prof ya? Sebelum kita berbincang-bincang lebih dalam teman-teman, saya ingin tahu nih Bu Prof, dan mungkin teman-teman pemirsa LP2M Spotlight juga ingin tahu sebenarnya siapa sih masyarakat suku Tengger itu dan kira-kira tinggal di mana ya. Mungkin kalau kita masyarakat Jawa Timur sudah tahu ya, tapi masyarakat di Indonesia mungkin masih bertanya-tanya siapa sih itu. Bagaimana Bu Prof? Jadi suku Tengger di sini adalah Wong Tengger gitu ya, atau Wong Bromo adalah suku yang mendiami dataran tinggi sekitar kawasan Gunung Bromo. Jadi suku Tengger itu di sini ada yang kemarin yang kita sama-sama adik-adik HK itu di Lumajang. Ya. Jadi ada beberapa yang tinggal di Lumajang, terus kemudian di Probolinggo ya, di Probolinggo, Pasuruan. Jadi memang tersebar beberapa, Malang bahkan ada. Jadi beberapa menetap di daerah Bromo ya? Iya, sekitar itu. Jadi ada yang selatan, utara itu berbatasan. Yang jelas mereka suku Tengger yang memiliki adat istiadat sama lah suku Tengger yang meskipun ada di Lumajang, kemudian ada di Probolinggo, ada di Malang. Tapi sekitaran Gunung Bromo itu ya, memang agak sedikit karakteristiknya khas ya teman-teman di suku Tengger itu. Kemudian Ibu Prof, kira-kira kenapa sih Ibu Prof ingin melakukan penelitian, kenapa sih sebenarnya apa nilai-nilai masyarakat lokal yang ada di sana dan kenapa penting untuk diatur di dalam suatu peraturan daerah? Jadi urgensi kita melakukan riset penelitian nilai-nilai kearifan lokal, proses transformasi hukum, dan yang penting di sini adalah dalam pembaruan hukum. Kita tahu bahwa sistem hukum yang berlaku di negara kita ini adalah sistem hukum adat, sistem hukum barat, sistem Islam. Bahkan sampai dengan sekarang ini, karena upaya dari semua pemerintah juga secara konstitusional ya, keberadaan hukum adat itu merupakan hukum yang tumbuh, yang hidup, yang berkembang dalam masyarakat, yang kemudian itu menjadi salah satu sumber hukum. Oleh karena itu dalam pembaruan hukum agar tidak tergerus oleh perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, bagaimana mempromosikan proses integrasi nilai kearifan lokal di dalam penyusunan peraturan daerah. Dalam hal ini tentu saja kita memang tidak bisa mulus-mulus saja. Proses tantangan inilah yang salah satu tantangan utama di sini adalah bagaimana harmonisasi antara nilai-nilai tradisional dan prinsip-prinsip hukum modern. Sehingga dengan demikian
munculnya untuk meminimalisir konflik ya, konflik-konflik antara praktek-praktek adat dalam hukum positif yang berlaku. Ini yang menjadi salah satu stressing pentingnya, maka kita harus tetap riset itu perlu dilakukan. Karena biar untuk penyebaran informasi terkait dengan peraturan daerah yang sumbernya itu adalah hukum adat, ternyata memiliki nilai-nilai untuk menyelesaikan nilai-nilai rasa keadilan yang lebih bisa memberikan kepada masyarakat ya. Itu. Jadi oleh karena itu diperlukan pendekatan tentu saja yang hati-hati itu ya, yang terbuka dalam merumuskan peraturan daerah, kemudian bagaimana melibatkan berbagai macam pemangku kepentingan yang termasuk di sini adalah tokoh-tokoh adat ya. Di suku Tengger ya. Iya, tokoh-tokoh adat, kemudian masyarakat, tokoh agama, kemudian tentu saja pemerintah daerah di dalam kaitan ini peran kita sebagai akademisi. Nah, ini untuk menjembatani. Oleh karena itu hasil riset ini adalah sangat penting bagaimana upaya untuk melakukan konsultasi yang mendalam yang perlu kita lakukan untuk menemukan titik temu antara nilai-nilai kearifan lokal dengan kebutuhan hukum. Oke, memang teman-teman semuanya ketentuan terkait dengan masyarakat hukum adat ini sudah diatur dalam konstitusi ya Ibu Prof ya, terutama di ketentuan pasal 18 huruf D Undang-Undang Dasar 1945. Jadi memang negara itu harus hadir mengakomodir kebutuhan masyarakat hukum adat, terutama salah satunya adalah masyarakat hukum adat di suku Tengger. Nah, Bu Prof selama melakukan penelitian ini kira-kira apa nih kebutuhan apa di tingkat di daerah, atau misalnya pernah ada nggak perda yang hendak mengatur yang berkaitan dengan suku di daerah Tengger ini? Iya, jadi pengakuan negara tentang keberadaan itu kan sudah diatur oleh peraturan daerah Probolinggo itu ada ya. Jadi inilah yang kemudian yang penting bagaimana implementasi dari peraturan daerah itu dalam mengintegrasikan ya, nilai-nilai kearifan lokal yang tentu saja kita membutuhkan perhatian khusus. Bentuknya seperti apa? Nah, di sini diperlukan upaya selalu terus secara kontinu sosialisasi pendidikan hukum kepada masyarakat agar kita itu memahami, kita bisa menerima apa yang menjadi aturan terbaru itu dalam lingkungan masyarakat ada. Contoh misalnya, pemerintah sekarang lagi menggalakkan tentang STUH gitu ya, sekolah orang tua hebat gitu ya. Salah sebenarnya kan pemerintah melakukan seperti itu adalah salah satunya untuk mencegah stunting gitu ya. Nah, ada nilai-nilai keberagaman yang ada dalam masyarakat itu ternyata sudah ada. Bagaimana kemudian kita bisa di sini partisipasi aktif dalam masyarakat untuk mengimplementasikan yang tujuan ini sangat penting untuk memastikan bahwa apa yang ada di peraturan yang ada di dalam sekarang ini menjadi salah satu harus disosialisasikan kepada masyarakat lokal. Inilah yang kemudian kita minimal ya dengan penelitian ini yang hasilnya nanti yang kurang lebihnya kan ada sebuah pembaruan hukum gitu ya. Pembaruan hukum untuk mempertimbangkan bagaimana nilai-nilai kearifan lokal ya bisa dijadikan akomodasi dari tapi mungkin ada beberapa pertanyaan yang menggelitik ya untuk bagi pemirsa, terutama pemirsa yang berkecimpung di dunia hukum. Kalau perda itu kan Bu Prof, kalau tidak salah perda itu berlakunya ya di tingkat daerah, misalnya perda Probolinggo, maka akan berlaku bagi seluruh masyarakat di Probolinggo. Nah, pertanyaannya adalah kira-kira Bu Prof, kalau misalnya nilai-nilai lokal masyarakat suku Tengger ini kemudian diakomodir dalam suatu perda, kira-kira bertentangan nggak dengan masyarakat yang lain yang di luar suku Tengger itu? Ya. Jadi contoh ya, perda yang sudah dikeluarkan di Probolinggo tentang pengakuan lembaga kemasyarakatan adat. Ya. Jadi dalam lembaga kemasyarakatan mereka dilibatkan dalam setiap proses pembangunan. Ya. Nah, kita tahu bahwa nilai-nilai kearifan lokal yang ada dalam masyarakat, contoh misalnya dalam kaitan kebajikan di dalam perilaku.
ada sebuah aturan perdes di situ ya, peraturan desa, Peraturan desa. yang kemudian di situ sebenarnya ini adalah upaya untuk memproteksi bagaimana mengupayakan pengelolaan wilayah yang kemudian masyarakat adat itu kan dalam menjalankan proses pembangunan itu selalu sustainable, Berkelanjutan ya. selalu mempertimbangkan keseimbangan alam. Contohnya, mereka tidak boleh menjual tanah kepada orang lain Iya. ya, yang bukan warga masyarakat Oke. sendiri. Itu ternyata melestarikan ya. Jadi contoh yang konflik yang terjadi, misalnya kemarin pada saat kita menemukan di lapangan, ada tempat-tempat yang di situ pepunden lah bahasa mereka. Pepunden. Tempat pemujaan. Ya, pepunden yang sebenarnya kan nilai magis religiusnya, pepunden itu adalah untuk melestarikan alam. Ketika ada pembangunan hotel, ya bangunan hotel itu Bromo Green Hill di situ di atas, di bawahnya itu adalah tempat pepunden mereka. Nah, ini yang diupayakan masyarakat lokal dengan pemerintah daerah agar meskipun ada pembangunan hotel yang ada di Bromo itu, ya sebenarnya kan salah satu tujuan pemerintah daerah meningkatkan wisatawan kan, karena kan bagaimana infrastruktur untuk menarik wisatawan ke situ kan salah satunya dibutuhkan untuk pembangunan wilayah itu. Nah, yang pembangunan berkelanjutan ini diharapkan masyarakat lokal di sini, misalnya pohon besar yang dijadikan sebagai sebuah pemuda itu sebenarnya kan menampung debit air. Nah, harapan kita untuk mereka berharap pembangunan itu tidak akan merusak apa yang sudah menjadi pepunden mereka yang memiliki sebuah nilai ritual magis religius. Nah, inilah yang kemudian pentingnya kita perlu ada sebuah kebijakan, iya betul, kebijakan yang mendukung bagaimana keberlakuan nilai-nilai kearifan lokal yang ada di dalam masyarakat itu. Setelah kita melakukan identifikasi, kemudian kita sudah melihat segi pentingnya bahwa itu adalah sebagai upaya yang harus dilestarikan. Nah, itu tidak akan mengganggu kosmis mereka, karena ternyata kan ada sebuah mereka proses kesinambungan dalam kehidupan masyarakat adat itu adalah harmonisasi antara Tuhan yang Maha Kuasa yang sudah menciptakan, kemudian harmonisasi dengan sesama manusia, dengan alam. Itu yang menjadi uniknya. Karena mereka setiap melakukan tindakan, selalu diawali dengan sesuatu yang memiliki nilai religius. Tidak boleh merusak alam, tidak boleh mengganggu alam, tidak boleh yang nanti akan menimbulkan sesuatu bencana yang mengakibatkan hal-hal yang menurut mereka keyakinan magis religiusnya itu sebagai sebuah karma karena sudah akan merusak alam. Nah, ini proses yang harus kita lestarikan. Dalam proses pelaksanaan, entah itu penyusunan, dalam tahap perencanaan dan lain sebagainya, itu kira-kira pernah tidak menemui gesekan antara masyarakat lokal di suku Tengger dengan pemerintah daerah? Ya. Dari pengalaman yang sudah ada, namanya sebuah pembaruan hukum itu kan pasti akan menimbulkan yang namanya keguncangan. Bahasa adatnya begitu, keguncangan. Adanya sebuah yang semula adalah mapan gitu ya, ketika ada suatu hal yang baru kan pasti akan menimbulkan reaksi. Nah, reaksi yang ditimbulkan bisa saja kan karena mereka dalam menyampaikan aspirasi ada yang namanya lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan itu sebagai media, ibarat kita ini sebagai sebuah untuk silaturahmi dari para ketua adat dengan warga masyarakat suku Tengger. Yang salah satu prinsip-prinsip yang mereka bangun, bagaimana prinsip-prinsip ekologis yang sudah lama dipegang oleh masyarakat Tengger itu dapat yang namanya bisa mencegah kerusakan lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi dalam konteks penyusunan perda di Kabupaten Probolinggo ada dua teori nih ya, teori resepsi and kompleksi yang digunakan untuk mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal suku Tengger yang misalnya di sini yang diadopsi prinsip-prinsip keberlanjutan dan penghormatan terhadap alam yang dianut oleh suku Tengger, kemudian itu dapat diadopsi dalam peraturan daerah yang mengatur perlindungan kepentingan untuk kelestarian lingkungan. Kemudian pengelolaan sumber daya alam.
Hal ini yang kemudian akan bisa memastikan bahwa dalam pembangunan ya di Kabupaten Probolinggo itu tentu saja ya yang daerah sekitarnya juga implikasinya kan bisa berjalan selaras dengan prinsip-prinsip ekologi yang sudah lama dipegang oleh masyarakat situ. Berarti memang secara prinsip dan secara tataran praktis memang tidak ada gesekan ya, karena memang sudah diwakili ada lembaga masyarakat di tingkat adat, kemudian juga pemerintah aware ya, pemerintah di Probolinggo terkait dengan penyusunan perda melibatkan secara langsung. Nah, ini juga tadi disampaikan oleh Bu Prof bahwa perda-perda yang bisa disusun konteksnya nanti bisa bersifat umum, misalnya perda tentang perlindungan lingkungan yang mewakili aspek ekologis dan lain sebagainya di suku Tengger. Nah, kira-kira nih Bu Prof, selama proses penelitian itu, Bu Prof, ada nggak keinginan-keinginan dari masyarakat suku Tengger yang bisa disampaikan kepada pemerintah? Apa saja kira-kira yang keinginan-keinginan itu dalam konteks adalah nilai-nilai lokal itu bisa tersuarakan di pemerintah, terutama di Kabupaten Probolinggo? Ya. Dari apa yang sudah kita lakukan pendekatan dengan masyarakat itu ternyata hal yang penting dan yang utama yang secara signifikan ada keterkaitan dengan kesinambungan dari pemerintahan ini adalah bagaimana nilai solidaritas, nilai komunal, kebersamaan ya, yang kuat di dalam masyarakat suku Tengger itu bisa diterapkan ya, dalam peraturan daerah yang mengandung tentang ketertiban umum. Dan tentu saja kaitannya dengan persoalan keamanan. Nah, ini menarik Mas, ada semacam hukum yang ada yang berlaku di sana. Mereka itu pantangan bagi mereka, pamali, mengambil barang milik orang lain. Mereka ada semacam hukum adat ya. Kalau ada yang mencuri, itu punishment-nya ini persoalan dengan ketertiban umum gitu ya. Itu akan turun-temurun. Jadi tidak hanya orang yang mencuri ya, bisa turun-temurun. Turun-temurun. Ya, jadi ini memberikan semacam karena nilai-nilai yang sifat komunal ini, dan semua mengakui seperti itu. Jangan sekali-kali mengambil yang bukan barang milik. Mencuri itu adalah sebagai sebuah pantangan bagi mereka. Jadi kalau mereka ada yang mencuri, mereka tidak dilaporkan ke polisi. Diselesaikan melalui adat ya, dalam lembaga kemasyarakatan adat. Tapi ini dampaknya sampai turun-temurun gitu ya. Jangan sampai merusak segala sesuatu yang dianggap sebagai sesuatu kepentingan mereka. Sehingga inilah yang kemudian persoalan misalnya prinsip gotong royong yang luar biasa yang dijadikan sebagai landasan di dalam membangun dalam kehidupan harmonisasi kehidupan bermasyarakat antara suku Tengger ini, ternyata pengaturan kerjasama antara warga suku Tengger itu ternyata di dalam kaitannya dengan hubungannya dengan masyarakat Tengger yang satu dengan masyarakat Tengger yang lain itu kuat terhadap keamanan daripada lingkungannya. Inilah yang kemudian peraturan daerah itu mengatur tentang bagaimana kaitannya dengan penyelesaian sengketa. Kalau terjadi misalnya bisa mengambil inspirasi yang terjadi di dalam masyarakat suku Tengger. Artinya inspirasi tadi mekanisme adat Tengger yang bersifat restoratif ya. Kalau dalam keadilan restoratif ya. Dan yang penting keadilan kolektif gitu. Nah ini yang kemudian menjadi underline kita bahwa riset ini penting karena ternyata dalam penyelesaian masalah yang terjadi di dalam masyarakat itu lebih menekankan pada pemulihan hubungan dan keseimbangan sosial daripada hukuman penjara pidana. Kan kalau kita ya mencuri kan tergantung perbuatan pidana yang dia lakukan, dia mencuri mencuri ayam sekian bulan, tetapi dalam masyarakat Tengger ini restoratif yang kolektif ya. Jadi luar biasa teman-teman semuanya, ketika kita hari ini menyaksikan di media baik di televisi, media sosial yang lain, ketika di masyarakat adat di luar Pulau Jawa banyak sekali yang konflik dengan pemerintah, justru kebalikannya di masyarakat lokal di suku Tengger ternyata ada kolaborasi yang luar biasa antara masyarakat dan
pemerintah daerah, termasuk dalam hal ini adalah menjaga lingkungan, aspek gotong royong. Yang menjadi penting lagi adalah menyelesaikan problematika itu melalui penyelesaian yang harmonis. Iya. Terutama tadi ada kejahatan-kejahatan dalam bentuk pencurian, kemudian ternyata sudah melaksanakan restoratif justice ya. Padahal kita hari ini didorong tuh sama pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan itu. Sebagai kesimpulan Bu Prof terhadap bincang-bincang kita pada tajuk LP2M Spotlight, Bu Prof mungkin bisa dijelaskan kira-kira pesan bagi pemerintah daerah nih Bu Prof di Kabupaten Probolinggo. Silakan Bu Prof. Khususnya dalam penyusunan peraturan daerah yang tentu saja memerlukan sebuah pendekatan yang secara komprehensif dan partisipatif, karena ternyata di kehidupan kita, masyarakat yang itu bagian daripada masyarakat yang kemudian memiliki sebuah nilai kearifan lokal yang luar biasa, sehingga dalam pemerintah daerah menyusun peraturan itu saja diharapkan bisa melibatkan setiap tahap pembuatan peraturan daerah, mulai dari perumusan hingga implementasi, sehingga kita bisa memastikan bahwa nilai-nilai ya dan norma-norma adat yang berlaku pada masyarakat tertentu benar-benar diakui dan dihormati dalam aturan-aturan baru, sehingga itu bisa diimplementasikan dan diterapkan di dalam kehidupan masyarakat. Pentingnya partisipasi aktif dalam masyarakat adat dalam kaitannya untuk mencegah adanya sebuah konflik, ya. Sehingga untuk meminimalisir konflik yang terjadi perlu ada sebuah harmonisasi dalam ya, luar biasa sekali. Hukum juga, hukum adat dan hukum pemerintah. Oke, luar biasa ya teman-teman. Tadi ada beberapa cuplikan menarik dari narasumber kita pada siang hari ini. Beliau juga berpesan bahwa pemerintah daerah, terkhusus di pemerintah di Kabupaten Probolinggo, dalam menyusun perda atau peraturan daerah bisa melibatkan stakeholder termasuk dalam hal ini adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, yang nantinya perda yang disusun bisa mencerminkan nilai-nilai harmonis dan sesuai dengan kaidah-kaidah nilai-nilai lokal. Tentu penyusunannya itu bisa dari tahap perencanaan, penyusunan sampai dengan tahap pengundangan dalam melibatkan. Terima kasih Bu Prof sudah hadir pada podcast kita pada siang hari ini. Semoga sehat selalu. Nanti kita akan berjumpa kembali di tajuk-tajuk podcast selanjutnya. Terima kasih semuanya. Saya Muhammad Bagus izin undur diri dan sampai berjumpa kembali pada kegiatan LP2M Spotlight. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.